Selamat berjumpa kembali di Jendela Dharma, teman-teman Dharma sekalian. Kali ini kita akan berbincang singkat melanjutkan tentang perbandingan kosmologi dalam agama Kristen, Islam, dan Buddhism. Di video yang lalu kita lanjutkan perbincangan kita kali ini, yaitu tentang perbandingan kisah kiamat dalam kosmologi Kristen, Islam, dan Buddhisme. Dalam video yang lalu kita sudah membahas uh, bagaimana konsep dunia dalam kosmologi Kristen, kosmologi Islam, dan kosmologi Buddhis. Nah, lalu bagaimana jika dunia ini pada akhirnya mengalami kehancuran? Karena dalam hal ini, baik dalam kosmologi Kristen maupun kosmologi Islam, dan juga kosmologi Buddhis, sama-sama dipercaya bahwa keberadaan dunia ini adalah tidak kekal, akan mengalami kehancuran yang disebut dengan kiamat. Sebetulnya istilah ini datang dari istilah bahasa Arab, ya, kiamah, kehancuran alam raya. Jadi dalam kosmologi Kristen, Islam, dan Buddhis memiliki kisah kiamat yang berbeda, walaupun tentunya dalam kosmologi Kristen dan Islam akan banyak kesamaan atau kemiripan, karena Kristen dan Islam merupakan dua agama yang berasal dari rumpun yang sama, yaitu agama Abrahamik. Dalam kosmologi Kristen dan Islam, kiamat adalah penghakiman terakhir. Setelah kiamat, sejarah selesai. Ada garis pemisah yang permanen antara yang selamat, yaitu manusia-manusia yang masuk surga, dan yang tidak selamat, yaitu manusia-manusia yang masuk neraka. Kiamat adalah momen pertanggungjawaban moral di hadapan Sang Pencipta secara final. Sedangkan dalam kosmologi Buddhisme ini berbeda. Kiamat dipandang sebagai fenomena alamiah. Tidak ada sosok yang menghakimi di akhir siklus alam raya ini. Makhluk, selamat atau tidak, itu berdasarkan karma atau perbuatan atau amalan mereka sendiri yang membawa mereka ke alam yang lebih tinggi sebelum dunia hancur. Ini ke alam yang lebih tinggi itu bagi makhluk-makhluk yang nantinya belajar meditasi, ya. Jadi dalam hal ini, kiamat hanyalah dipandang bisa sebagai waktu istirahat, ya, istirahat panjang sebelum drama kehidupan dimulai kembali di siklus berikutnya. Bagi penganut agama Abrahamik seperti Kristen dan Islam, kiamat adalah sesuatu yang sangat menakutkan, tapi juga sekaligus dinantikan. Bahkan di kitab-kitab sucinya banyak nubuat, ya, atau ramalan-ramalan di akhir zaman, bahwa sekarang ini udah akhir zaman, ya. Dan kiamat sudah dekat, sering sekali, ya, disebut-sebut seperti itu. Jadi kiamat adalah sesuatu yang sangat menakutkan sekaligus dinantikan sebagai penyelesaian keadilan Tuhan. Ya, ini pandangan dalam Kristen dan Islam. Tapi bagi Buddhisme, kiamat hanyalah bukti dari ketidakkekalan atau anicca dalam skala kosmis, ya, skala kosmik yang maha luas. Bagaimana kiamat dikabarkan dalam kitab suci Kristen? Dalam kosmologi Kristen, kiamat bukan sekadar penghancuran total, melainkan juga pembaharuan, tapi ini lebih ke pembaharuan spiritual, ya, bukan pembaharuan alam rayanya sebetulnya.
Karena alam semesta memiliki kubah dan struktur fisik yang tetap, akhir zaman digambarkan sebagai intervensi langsung dari surga ke bumi. Jadi surga yang ada di luar kubah bumi ini ya, dan juga di mana Tuhan Bapa berada ya, itu intervensi langsung ke bumi. Nah, ini dikabarkan misalnya tentang kehancuran fisik, langit digambarkan akan tergulung seperti gulungan kitab. Ya, ini dinyatakan dalam Wahyu chapter 6 ayat 14. Dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh api. Nah, ini lalu akan ada langit dan bumi yang baru dikatakan karena adanya konsep Bapa di surga, tujuan akhirnya adalah penyatuan dimensi ilahi dengan dimensi manusia. Yerusalem baru turun dari surga ke bumi ya, tapi ini banyak ditafsirkan ya, bukan Yerusalem yang sekarang ya, ini Yerusalem baru dalam artian eh, apa, spiritual ya, suatu Yerusalem baru, suatu tempat yang spiritual. Lalu kiamat ini memiliki sifat linear dan final, di mana sejarah dimulai zaman dulu dari penciptaan Genesis dan berakhir di penghakiman Apokalipse. Tidak ada pengulangan, hanya sekali. Jadi hari penghakiman itulah hari kiamat, dan itulah final dari sejarah kehidupan di bumi. Karena alam raya sama dengan bumi ya, di dalam apa, kitab-kitab suci Kristen, alam raya ini ya senternya adalah bumi, satu-satunya tempat di mana ada kehidupan manusia. Nah, lalu bagaimana kiamat dikabarkan dalam agama Islam? Kosmologi Islam menekankan pada kekuasaan Allah sebagai Tuhan pencipta atas atap yang terpelihara. Yaitu kita masih ingat ya, langit, 7 lapis langit itu dianggap sebagai atap yang terpelihara. Kiamat atau Yaumul Kiamah ya, Yaumul itu akhir, hari ya. Jadi hari kiamat, hari kehancuran ya, digambarkan sebagai saat di mana Allah melepaskan keteraturan struktur tersebut ya. Maksudnya keteraturan struktur atap langit tadi ya. Dikatakan langit sebagai kubah akan runtuh ya. Langit terbelah, insikok. Bintang-bintang jatuh berserakan, invitor. Dan gunung-gunung yang tadinya sebagai pasak ya, pasak bumi, itu akan diterbangkan seperti kapas. Nah, lalu ada fenomena pengumpulan terpusat, semua makhluk dari semua lapisan langit dan bumi ya, dikumpulkan, kan di langit itu ada 7 lapis ya, dan bumi dikumpulkan di satu hamparan luas yang disebut padang mahsyar untuk diadili di hadapan arsy. Jadi padang mahsyar ini suatu alam yang baru ya, bukan alam bumi ini. Jadi padang mahsyar ini yang alam akan muncul dialami setelah proses kiamat kehancuran ya. Jadi pada saat kiamat itu seluruh makhluk-makhluk baik di bumi maupun di langit akan mati ya, karena langitnya runtuh ya. Jadi jin ya, apa segala macam yang berada di lapisan langit satu misalnya akan hancur, akan mati. Nah, lalu mereka semua akan dibangkitkan kembali di suatu padang yang luas, yaitu padang mahsyar ya. Padang perhitungan ya. Perhitungan amalan baik dan amalan buruk. Sifatnya kiamat juga linear ya, dan katastrofik dan juga final ya. Jadi dunia ini hancur total untuk digantikan dengan alam akhirat yang kekal, di mana alam akhiratnya ini hanya terdiri dari surga dan neraka. Lalu bagaimana kiamat dikabarkan dalam Buddhisme? Jadi di sini ada letak perbedaan yang mencolok ya. Karena Buddha menjelaskan adanya triliunan sistem dunia ya. Kiamat dalam Buddhisme tidak terjadi eh, sekali untuk semua secara serentak. Akhirnya maksudnya apakah triliunan sistem dunia ini sekaligus hancur? Tidak dikatakan demikian.
tapi lebih cenderung ya terjadi pada level sistem dunia, ya, sistem dunia, cakrawala, klaster dunia, ya, misalnya 1.000 cakrawala atau 1.000 sistem kehidupan misal, ya, atau 100.000 atau lebih, ya, hanya pada bagian tertentu saja yang hancur seperti itu, jadi tidak keseluruhan. Nah, jadi secara skala kiamat ini dalam Buddhisme, kiamat adalah kehancuran dikarenakan fenomena kosmis. Kiamat bisa memiliki skala kehancuran lokal atau klaster tertentu dari bagian alam raya. Bisa juga menyangkut wilayah yang besar sekali dari alam raya, ya, artinya klaster yang sangat besar, ya, bisa juga klaster yang agak kecil. Juga sifatnya dari kehancuran itu akan tumbuh kembali, artinya akan muncul kembali alam yang baru, ya. Jadi setelah satu sistem dunia hancur dan menjadi, ya, bolehlah disebut ruang hampa, ya, ruang kekosongan, ya, sunya kalpa atau sunyata kalpa, ya. Setelah jutaan tahun, miliaran tahun, ya, waktu yang sangat lama, ya, itu sistem dunia baru bisa terbentuk kembali. Jadi sifatnya, ya, kiamat ini dalam Buddhisme lebih ke siklus dan fraktal, ya. Siklus berulang, ya, fraktal memiliki pola, ya. Jadi kiamat hanyalah fase tidur sebelum alam semesta terbentuk kembali, ya. Tidak ada awal yang absolut dan tidak ada akhir yang absolut, ya. Jadi eh, alam ini muncul lenyap, ya, hancur sebagian, muncul kembali, hancur di bagian sana, muncul kembali seperti itu. Misalnya dalam teks Aganya Sutta dan Brahmajala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa kiamat bukanlah akhir permanen, melainkan fase samwata kappa, ya, atau siklus penyusutan atau kehancuran. Jadi alam raya ini bisa menyusut dan mengembang, ya. Nah, ini fase kehancuran itu adalah fase penyusutan, ya, samwata kappa. Atau juga disebut fase mengkerut. Nah, ini proses kiamat. Ini adalah fase di mana sistem dunia mulai hancur. Menariknya, Buddhisme tidak menggambarkan kiamat sebagai kehancuran yang instan, melainkan proses yang sangat lama. Ya, jadi proses mengkerut juga ini waktunya lama sekali, ya. Nanti semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Jadi kehancuran fisik dari kiamat ini terjadi ketika sistem dunia disebut mengkerut atau hancur bisa oleh disebut api, air atau angin, dan ini dalam Buddhisme diartikan sebagai apa, gaya, ya. Kalau api itu sesuatu yang sifatnya membakar, air terdorong, ya, air melekat, ya, angin mendorong, ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke eh, seperti apa sifat kehancurannya seperti itu, ya. Lalu terjadi juga ada kabar tentang migrasi makhluk, ya. Jadi sebelum kehancuran total terjadi, makhluk-makhluk yang memiliki timbunan kebajikan, ya, berlatih meditasi akan terlahir kembali di alam yang lebih tinggi, misalnya alam Abhasara Brahma, ya. Karena di kiamat ini, ya, itu eh, sifat untuk salah satu jenis kiamat itu sampai alam Brahma satu, ya, partikel halus. Jadi kita masih ingat, ya, Mahabrahma yang mengaku sebagai Tuhan Pencipta itu pada proses kiamat ini akan ikut mati, ya. Usianya dia eh, sama dengan usia yang dia tempati, ya. Biasanya disebut satu kalpa. Jadi Mahabrahma juga akan meninggal. Sedangkan alam Brahma 2 Abhasara ke atas, karena itu bukan partikel, ya, alamnya, ya, lebih ke alam cahaya ke atas, itu masih apa, masih belum hancur, ya. Dan manusia-manusia, makhluk-makhluk yang berlatih meditasi akan terlahir kembali di sana dan tidak terkena dampak kehancuran. Jadi ini ada semacam evakuasi spiritual, ya, bagi sebagian makhluk, tapi mungkin, ya, sebelum sistem dunia tersebut hancur menjadi
eh, ruang hampa atau kekosongan sebetulnya lebih kekosongan dari makhluk hidup ya. Nah, lalu nanti setelah fase mengkerut kehancuran akan kembali ada fase pengembangan baru lagi, wiwatakapa ya. Ini proses pengembangan atau proses regenerasi. Setelah periode kekosongan yang sangat lama, ya bisa miliaran tahun misalnya, alam semesta mulai mengembang kembali, regenerasi ya. Jadi terjadi pembentukan dunia baru. Materi mulai memadat kembali ya dari energi terrealisasi kembali menjadi bentuk partikel ya. Sistem matahari dan bulan mulai terbentuk lagi di sana dan di sini, ribuan jumlahnya, jutaan ya. Tergantung tadi kehancurannya seluas apa. Dan makhluk-makhluk dari alam tinggi mulai turun kembali ke bumi seiring dengan terbentuknya daratan. Nah, ini turun kembali ini walaupun di Suta ada ya seakan langsung berubah gitu wujud makhluknya. Sebetulnya itu harus kita pahami sebagai melalui proses kelahiran kembali berapa kali ya dari alam Abasara, terlahir di alam Brahma satu, lalu karena apa lengah ya mulai terjatuh terlahir kembali di alam Indria ya seperti itu. Lalu jadi alam ini memiliki siklus tanpa awal. Proses mengembang dan mengkerut ini disebut telah terjadi berkali-kali, tidak terhingga, tanpa awal yang dapat diketahui, ya seperti itu kalau di dalam Buddhisme. Ini kita buat perbandingan ringkas, ya eh, antara kiamat di Kristen dan Islam kita satuin karena mirip ya diperbandingkan dengan Buddhisme. Pertama aspek cakupan. Jadi dalam Kristen dan Islam karena memang alam raya ini dianggap di kitab sucinya dulu ya itu bumi sebagai center dan kehidupan itu cuma ada di bumi dan di uh, langit yang melingkupinya ya. Jadi tidak ada lagi kehidupan di alam-alam lain. Nah, jadi kiamat itu seluruh alam raya hancur sekaligus ya karena memang senternya adalah bumi. Sedangkan di Buddhisme kiamat itu bisa terjadi pada satu sistem dunia ya, sistem dunia menengah misalnya yang agak besar ya. Pokoknya klaster lah ya bagian-bagian ya atau pada ribuan sistem dunia sekaligus ya. Nah, lalu dilihat dari aspek penyebab di Kristen dan Islam ini kiamat itu diperbuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menghancurkan alam. Jadi kiamat terjadi karena kehendak dan intervensi langsung dari Tuhan. Ya. Sedangkan di Buddhisme, ya itu adalah hukum kosmis, hukum alam aja ya. Karena memang bentukan-bentukan materi, ikatan-ikatan materi ya, itu tidak ada yang kekal. Nah, ketika ikatan materi lepas ya, terjadi gejala-gejala tertentu yang disebut tadi ya, gaya api, gaya air, gaya angin itu maksudnya apa gejala kosmis ya maka bisa terjadi kiamat di sebagian tempat atau di beberapa tempat. Nah, lalu aspek setelah kiamat di Kristen dan Islam itu setelah kiamat ada suatu keabadian, keabadian di surga atau neraka. Jadi makhluk-makhluk nanti dibagi dua ya ke surga atau ke neraka dan mereka abadi di sini. Sedangkan di Buddhisme ya setelah tadi kiamat akan ada muncul alam yang baru lagi, regenerasi lagi, kelahiran kembali terjadi lagi di alam semesta yang baru itu kalau alamnya sudah siap ya, sudah cocok ya, udah mendingin misalnya ya, udah cocok untuk ditempati oleh makhluk-makhluk tertentu, maka akan terjadi kelahiran kembali makhluk-makhluk dari alam yang lebih tinggi tadi ya, dari alam abasara misalnya ya, turun ke bawah. Lalu aspek analogi, kalau kita analogikan ya, Kristen dan Islam itu memandang kiamat itu bagaikan sebuah gedung yang dirobohkan pemiliknya ya secara final. Sedangkan di Buddhisme lebih ke kita analoginya sebuah sel dalam tubuh yang mati lalu diganti sel baru seperti itu ya. Lalu eh, perbandingan perspektif ya, misalnya skala totalitasnya dari kiamat
Dalam Kristen dan Islam, kiamat itu bersifat universal, total keseluruhan, seluruh ciptaan, ya, seluruh ciptaan dari Tuhan, langit dan bumi berakhir untuk selamanya. Sedangkan dalam Buddhisme, kiamat bersifat sistemik, ya, tadi fraktal, ya, sistemik atau lokal. Satu sistem hancur, misalnya, ya, sistem lain masih tetap ada atau akan kembali muncul, ya. Yang hancur akan kembali muncul, dan yang kiamat hanya sebagian, yang tempat lain ada yang baru muncul, masih muda, ya, alamnya, ya, dan belum kiamat. Lalu bagaimana dari skala keterpusatan dalam Kristen dan Islam, itu kiamat terpusat pada hubungan manusia di bumi dengan Tuhan. Jadi kiamat itu dipandang, kan tadi intervensi Tuhan secara langsung, ya. Jadi memang terpusat di bumi keterjadiannya, dan ini adalah hubungan ilahiyah, ya, antara Tuhan dan makhluknya, ya, yang ada di bumi. Sedangkan dalam pandangan Buddhisme, karena di Buddhisme itu dipandang ada triliunan bintang-bintang, ya, dan kemungkinan juga ada triliunan lokasi-lokasi di mana makhluk hidup berada, ya, tersebar di alam raya ini. Jadi bumi itu hanyalah satu titik kecil saja, ya, walaupun misalnya ada kehancuran kosmis di tata surya kita beserta tetangga-tetangganya, ya, itu hanya bagian kecil dari keseluruhan alam raya secara kosmis, ya. Dan hari ini juga kalau di Buddhism mungkin bisa aja di tempat yang sangat jauh sedang terjadi kiamat, ya, bisa jadi, ya, di bagian alam raya yang lain. Nah, kalau di Kristen Islam itu nggak mungkin, ya, karena pusatnya ya di bumi yang kita tempati ini, alam raya ini nggak ada lagi. Dari segi keberlanjutan, setelah kiamat, ya, di dalam Islam dan Kristen itu tadi akan ditemui suatu sistem kehidupan yang kekal di surga dan neraka. Sedangkan dalam pandangan Buddhisme, setelah kiamat, hanya di bagian yang kiamat tadi, ya, terjadi fase kosong, ya, dari makhluk hidup, ya. Materi juga mungkin sudah berubah, ya, menjadi energi, ya. Tapi nanti ada waktunya energi tadi merealisasi kembali menjadi partikel, mengembang kembali menjadi dunia baru, ya. Jadi dalam Buddhisme itu kiamat lebih tepat dipahami sebagai permajaan sistemik, ya. Ya, bayangkan aja misalnya suatu analogi alam semesta seperti sebuah hutan yang sangat luas. Kiamat adalah seperti kebakaran hutan di satu area. Area tersebut hancur, ya. Ini yang tadi dipandang sebagai pengerutan bagian alam raya tertentu. Tetapi hutan secara keseluruhan tetap ada. Dan seiring waktu, area yang terbakar itu akan ditumbuhi tunas-tunas baru, ya, pohon-pohon baru ini fase pengembangan. Jadi hal ini sangat berbeda dengan konsep Kristen dan Islam, di mana analogi hutan itu sendiri hanya ada satu, ya. Dan ketika sang pemilik memutuskan untuk mengakhirinya, maka seluruh hutan itu akan diganti, ya, dengan dunia yang sama sekali baru dan bersifat spiritual kekal, yaitu surga dan neraka, ya, yang disebut alam akhirat, ya. Kalau di Buddhism nggak ada tuh alam akhirat jadinya, ya, karena bukan alam yang terakhir, ya, alam akhirat, surga dan neraka yang kekal. Nah, jadi dalam Kristen dan Islam, kiamat itu suatu bentuk skala keadilan. Sedangkan dalam Buddhisme itu hanya dipandang sebagai skala kosmis, gejala kosmis, ya. Nah, dalam Kristen Islam itu kiamat itu dilihat sebagai sesuatu yang spiritual, ya, skala moral atau personal, ya. Maksud personal itu bagaimana amal kebaikannya, ya, nanti dihukumi di situ oleh Tuhan. Jadi dalam tradisi Abrahami, kiamat bukan sekedar fenomena fisika, melainkan peristiwa hukum Tuhan, ya. Jadi hari penghakiman, ya. Yaitu kehancuran total karena seluruh alam semesta dianggap sebagai panggung yang diciptakan khusus untuk drama hubungan manusia dengan Tuhan. Maka saat drama itu selesai, panggungnya harus dibongkar secara total, ya. Jadi Tuhan dengan sengaja menciptakan manusia, lalu Tuhan minta disembah, kan gitu, ya.
Ketika manusia tidak menyembah, Tuhannya marah. Ketika manusia menyembah, Tuhannya senang. Ketika itu sudah selesai waktunya, maka dihancurkan, ya, dibongkar secara total dan final, ya. Lalu tadi yang menyembah, yang taat akan masuk surga, yang tidak menyembah dianggap tidak taat akan masuk neraka. Dan mereka kekal di sana. Lalu ada sifat sentralitas bumi, memang, ya. Jadi dalam Kristen dan Islam, ya, meskipun ada pengakuan akan keagungan Tuhan yang tak terbatas, ini kalau secara teologis kan keagungan Tuhan itu tidak terbatas. Nasib seluruh alam raya terikat pada apa yang terjadi di bumi. Ya, jadi bumi ini sentral panggung dan satu-satunya panggung kehidupan. Kiamat adalah momen di mana tirai, yaitu kubah langit itu, ya, disingkapkan untuk menunjukkan realitas ilahi. Ya. Jadi selalu dihubungkan dengan Tuhan, kekuasaannya, keilahiannya. Ya. Nah, sedangkan di Buddhism ini memandang kiamat ini suatu fenomena sistemik, ya, natural, alamiah. Jadi bagi Buddhisme, kiamat adalah proses metabolisme kosmis, ya. Metabolisme kosmis, ya, yaitu suatu perubahan-perubahan materi yang selalu berubah. Terjadi kehancuran secara klaster, ya. Jadi ketika satu cakrawala, misalnya satu tata surya atau satu sahasiloka datu, ini yang biasa disebut 1.000 lokadatu. Ini karena ada seorang Brahma yang memiliki kekuasaan atas 1.000 lokadatu, ya. Sebetulnya bisa lebih, ya, bisa 2.000, 5.000, 100.000, ya. Pokoknya klaster gugusan bintang, ya. Ini mengalami tadi fase mengkerut, ya. Ada juga intelektual Buddhis yang lebih senang tidak menggunakan mengkerut, tapi fase keausan katanya, ya. Energinya sudah aus, materi-materi seperti itu, ya. Jadi itu hanyalah satu bagian kecil dari ruang tanpa batas yang sedang mengalami perubahan sifat atau anicca. Juga kiamat ini dalam Buddhism tidak ada intervensi, ya, yang disebut Tuhan. Jadi tidak ada hakim, tidak ada penghakiman juga, ya. Tidak ada Tuhan yang menekan tombol kiamat, nggak ada, ya. Kehancuran terjadi karena energi pendukung sistem tersebut habis, atau karena hukum sebab akibat fisik, yaitu tadi, ya, sifat api, air, angin yang bekerja dalam skala waktu yang luar biasa lama, ya. Kalau untuk satu tata surya itu misalnya satu kalpa, ya. Nah, efeknya kita perbandingkan, ya, dalam Kristen Islam vs Buddhism dari aspek status ruang, ya, dalam Kristen dan Islam. Ruang dan waktu itu, ya, yaitu bumi ini, ya, dan kubah langitnya itu dihapus. Sedangkan dalam Buddhisme ruang tetap ada, hanya isinya yang berganti. Lalu dari aspek penyelamatan. Jadi di dalam Kristen dan Islam ada konsep diselamatkan oleh Tuhan ke surga yang kekal, ya. Dari proses kiamat ini ada penyelamatan bagi manusia yang menyembah Tuhan, ya. Diselamatkan oleh Tuhan ke surga yang kekal. Yang tidak mau menyembah akan disiksa di neraka juga secara kekal. Kalau dalam Buddhisme, memang ada juga, ya, tadi proses migrasi keselamatan ke alam abasara misalnya, ya, ke alam yang lebih tinggi. Tapi itu karena kekuatan meditasi, ya, karma, ya, perbuatan yang memang sesuai sebelum sistem ini hancur, sistem dunia ini hancur. Lalu dari aspek perulangan, tidak ada perulangan bumi kehidupan dalam Kristen dan Islam, jadi hanya satu kali jalan setelah kiamat selesai, lalu setelahnya hanya ada kehidupan di surga dan neraka yang kekal, abadi, hari akhir, akhirat. Di Buddhisme itu, ya, alam ini muncul dan lenyap tak terhingga, ya, sejak waktu yang tidak diketahui, muncul, hancur, dan muncul lagi. Nah, jadi di Kristen dan Islam boleh kita bilang kiamat adalah solusi. Sedangkan di Buddhisme kiamat adalah masalah. Ya. Kenapa? Karena, ya, ini menariknya jika dalam Kristen dan Islam, kiamat kenapa disebut solusi? Ya ini karena di situ udah selesai final penghapusan dosa dan penderitaan untuk selamanya. Untuk yang diampuni, ya. Jadi bagi manusia yang taat, yang menyembah Tuhan, ada penghapusan dosa.
dan penderitaan dihapus untuk selamanya, final ya. Walaupun tentunya ada yang masuk neraka dan kekal juga ya, tapi ya itu selesailah, memang begitu hukumnya ya, surga atau neraka. Sedangkan dalam Buddhisme, kiamat justru adalah masalah yang terus berulang. Muncul lagi dunia baru, terlahir kembali makhluk-makhluk di situ, hancur lagi dan terus berulang. Kiamat hanyalah bagian dari roda samsara yang melelahkan dalam Buddhisme itu, ya. Dan tujuan akhir seorang Buddhis justru adalah keluar dari seluruh sistem yang bisa mengembang dan mengkerut ini, ya. Dan keluar dari sistem ini itu biasa disebut realisasi nibbana, nirwana, di mana makhluk tidak terlahir kembali ya kalau sudah mencapai ke arahatan. Baik, itu teman-teman, Dharma sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang bahasan kiamat dalam versi Kristen Islam versus uh, Buddhisme. Ya, Buddhisme sangat menarik, maka layak untuk kita kaji.